Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini, mari kita kembali sama-sama datang pada Tuhan di malam yang indah ini. Jika masih ada satu kesempatan buat kita boleh bersekutu. Apapun kondisi kita malam hari ini, mari sama-sama mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Biar Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan boleh memimpin setiap kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh fokus. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Apapun kondisi kami malam hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Karena malam hari ini kami mau bersyukur. Menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Yes. Hanya Engkau yang layak Tuhan disembah. Terima kasih. Kau Bapa dan sahabat kami. Kau yang pedulikan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari datang pada Tuhan. Masing-masing pribadi. Bawa pujianmu, bawa penyembahanmu pada Tuhan. Bawa ucapan syukurmu. Yes. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Ingat setiap kebaikan di dalam hidupmu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, Engkau yang pedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Meskipun lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, pedulikan seluruh
Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan hidupku. Engkau kekuatanku Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan segenap hati kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Biar malam hari ini Tuhan, dari mulut kami
boleh mengalun pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Yes, Jesus. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi. Yes, Jesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes, Kau yang layak disembah Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang,
tergoyahkan, Kau tetap tak tergoyahkan. Ku sembah Yesus Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Engkau Tuhan, sebab hati kami percaya Kau Tuhan kami yang besar, Kau Tuhan kami yang hebat. Sebab hati kami selalu percaya Kau Allah yang senantiasa pegang hidupku selalu, hanya Yesus. Dan hati kami selalu percaya, kami pun
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Mari bersama. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau yang beriman, engkau yang percaya. Mari katakan imanmu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan. Haleluya. Segenap hati kami berseru. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi bersama kami katakan. Ku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Dengan hati kami berseru nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, yang telah berjanji satu-satunya pribadi yang kami sembah, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Senap hati kami berseru dan hati kami percaya. Yang kami sembah, yang kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus selamanya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. amin Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi bersama mari katakan. Aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu kami boleh semakin mengerti kebenaran, sehingga kami tidak diombang-ambingkan, tapi kami semakin diteguhkan untuk percaya dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Dan sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya ingin bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya Angel dan saya mau bersaksi bahwa kuasa Tuhan itu nyata dan doa itu benar-benar berkuasa. Jadi begini Bu kesaksian saya, anak saya Nathanael usia 3 bulan divonis oleh dokter kelainan jantung. Sehingga akhirnya kami berangkat dari Cirebon menuju Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Niatnya hanya untuk mendengarkan hasil eko jantung, rekaman jantung anak saya. Tapi Tuhan berkehendak lain, dokter menyuruh saya untuk membawa anak saya ke IGD untuk dirawat. Karena saturasi oksigen anak saya turun. Hanya 87 dan sesak juga batuk karena dahaknya susah keluar. Singkat cerita anak saya dinyatakan pneumonia dan akhirnya anak saya dirawat. Besoknya dokter paru-paru datang untuk memeriksa anak saya kembali dan anak saya disuruh bronkoskopi karena dokter takut ada penyempitan di saluran pernapasannya. Saat mendengar itu Bu, saya menangis. Saya sangat sedih melihat anak saya yang baru usia 3 bulan harus melalui ini semua. Secara manusia tidak rela, saudara, tidak tega ya. Dan dari awal anak saya dirawat nih, saya terus menangis. Saya menangis dan berdoa kepada Tuhan dan saya meminta petunjuk Tuhan. Dan saya terus juga memuji, menaikkan puji-pujian dan juga mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, juga Mezbah Doa. Saya bersyukur, saya berdoa, saya bilang kepada Tuhan, kalau memang anak saya ini harus di bronskopi, saya berdoa minta Tuhan ubah hasilnya yang bagus ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga menguatkan saya dan suami, bahkan menerima semua hasilnya. Singkat cerita, akhirnya anak saya di bronskopi Bu, dan ketika tiba dokter membacakan hasilnya, dokter menyatakan puji Tuhan paru-paru anak saya normal, tidak ada penyempitan pernapasan, hanya saja ada kelainan di laringnya. Dan dokter bilang kondisi ini tidak memerlukan tindakan saat ini karena kondisi itu akan normal dan pulih kembali saat anak saya berusia 1-2 tahun. Disitulah saya menangis kepada Tuhan tiada henti tapi nangisnya karena mengucap syukur kepada Tuhan. Saya terus ucapkan Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Dan sekarang saya terus memperkatakan iman bahwa anak saya sehat, paru-paru dan juga jantungnya pasti sehat. Dan saya percaya bahwa Tuhan menyembuhkan anak saya dalam nama Tuhan Yesus bahkan jantung anak saya juga sehat dan saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menutup semua kalau dokter berkata ada kebocoran tapi saya percaya Tuhan sudah memberi kesembuhan buat anak saya untuk jantungnya. Terima kasih Ibu puji Tuhan Yesus memberkati. Amin amin amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dan saat memang kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka Tuhan tuh sanggup melakukan segala perkara, bahkan apa yang kelihatannya sukar, mustahil bagi kita itu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Baik, dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua saudara dalam keadaan apapun terus berserah dan terus mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah
merancangkan yang buruk di dalam kita ya, tetapi Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Dan baik, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan sudah di Mazmur 69. Judul perikopnya doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Ya, sekali lagi Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Ya, Mazmur 69 ya ayat 2, selamatkanlah aku ya Allah sebab air telah naik sampai ke leherku. Saudara bisa membayangkan saudara ya ketika Daud menuliskan ini, ya dia berkata selamatkanlah aku Tuhan ya sebab air telah sampai naik ke leherku. Ini bukanlah sebuah kata-kata yang bahwa memang Daud sedang tenggelam di air, tetapi ini adalah sebuah perumpamaan ya dari Daud bahwa dia sudah nggak kuat menghadapi tekanan yang begitu berat. Ya Daud sudah nggak kuat menghadapi ya namanya seperti orang yang sudah mau mati tenggelam. Dia berkata, dia menuliskan dalam sebuah perumpamaan bahwa Tuhan selamatkan aku sebab air telah naik sampai ke leherku. Coba kita membayangkan saudara ketika seolah-olah orang itu mau tenggelam lalu air sudah sampai di leher ya. Dan dia gak bisa apa-apa ya, pasti sebentar lagi tenggelam dan mati. Itulah yang Daud gambarkan dengan kesesakan yang dia alami ya, dengan apa yang dia gumuli memang tidak mudah. Bahkan mungkin hari ini kita juga berkata, Tuhan ya air sudah sampai ke leherku. Entah itu pergumulan apa, dalam keuangan, dalam kesehatan atau apapun juga, ya tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan itu maha tahu. Daud berkata ya air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Sebuah gambaran yang begitu luar biasa yang ditulis oleh Raja Daud, bagaimana dia mengalami rasanya dia tenggelam, terperosok ke dalam rawa yang dalam dan tidak ada tempat bertumpu, artinya kakinya itu udah gak bisa nginjak tanah lagi karena sebentar lagi air itu naik dan dia akan tenggelam. Tidak ada tempat untuk bertumpu, dia bilang. Ya, aku terperosok ke dalam air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Ya, kita percaya saudara di tengah pergumulan, di tengah keadaan apapun bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya bahkan di tengah gelombang pencobaan yang besar. Dia berkata, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Di saat-saat titik-titik tertentu bahkan mungkin kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang rasanya berat. Bahkan ya seringkali kita merasa teriakan kita tidak terdengar. Ya Tuhan tidak mendengar seruan kita. Seringkali kita merasa Tuhan berat sekali ya. Apa yang saya alami ini kok seperti ini terus. Saya pun pernah mengalami saudara. Ya rasanya saya sempat berpikir saya ini sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Tapi kenapa ya selalu hidupku ini dalam pergumulan, di dalam tekanan, di dalam ya persoalan kehidupan yang begitu banyak. Ya rasanya seperti Daud berkata, lesu aku berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Ya saudara, waktu kita berseru kepada Tuhan dalam pengharapan, ya memang seringkali rasanya seperti Tuhan tuh membiarkan dan tidak ada jawaban. Tetapi tetaplah berseru, tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu gak pernah membiarkan orang yang berseru kepada Dia. Orang-orang membenci aku tanpa alasan, lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlahnya orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Daud ada dalam satu keadaan, dalam satu titik yang dia merasa ya bahkan orang yang membenci dia itu melebihi rambut di kepalanya. Saudara bisa bayangkan, padahal rambut di kepala kita itu tidak terhitung. Tapi saat itu mungkin ya Daud merasa bahkan ketika dia dikejar oleh Saul, itu seluruh bangsa Israel disuruh siapa yang menemukan Daud harus dibunuh. Ya dan makanya dia berkata bahwa rasanya ya lebih banyak dari rambut di kepalaku orang-orang yang memusuhi aku, kata dia. Ya dan dia berkata orang-orang yang hendak membinasakan aku itu besar jumlahnya. Bahkan Daud berkata ya mereka memusuhi aku tanpa sebab. Kalau kita ini ada salah, kalau kita ini berbuat dosa atau berbuat kecurangan lalu kita dibenci, ya itu biasa.
Mungkin kita langsung cepat introspeksi diri. Tapi memang seringkali Tuhan izinkan saudara, tidak ada alasan orang membenci kita. Tidak ada alasan kok tiba-tiba orang itu jengkel sama kita. Tidak ada alasan tiba-tiba orang itu ya marah sama kita. Ya sekali lagi saya selalu berkata, kita gak bisa mengendalikan perasaan orang terhadap kita. Tapi satu, kita bisa menentukan bagaimana kita akan berespon. Ya seringkali itu terjadi dalam hidup kita, baik itu sahabat, teman, keluarga pun, ya orang-orang terdekat dengan kita pun seringkali, ya bahkan sampai detik ini saya pun masih merasa itu orang kok saya nggak pernah salah loh sama dia, bahkan saya nggak terlalu kenal dia, atau mungkin ada itu keluarga ya yang sudah sering saya tolong kok ya sama saya benci banget. Ya kita tidak bisa mengontrol perasaan orang terhadap kita, tapi kita bisa mengontrol perasaan kita, ya tetap bersikap seperti apa kepada orang lain yang membenci kita. Daud berkata, orang yang membenci aku tanpa alasan itu lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlahnya orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Ya untuk orang mau benci kita, memusuhi kita itu memang seringkali nggak perlu ada sebab. Ya namanya orang iri, orang benci, orang jengkel, kita nggak bisa ya kendalikan mereka, tapi kita harus bisa mengendalikan perasaan kita untuk tidak kepahitan, tidak balas jahat dengan jahat. Ya Daud berkata mereka itu bahkan aku ini dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak aku rampas. Bayangkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Daud, dia nggak pernah merampas harta mereka, tapi tiba-tiba dia disuruh kembalikan apa yang tidak dia rampas. Itu menyakitkan saudara. Namun Daud percaya ya bahwa ya semua yang terjadi dalam hidupnya itu seizin Tuhan. Ayat yang berikutnya dia bilang, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Ya janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau. Ya Tuhan Allah semesta alam, janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Ya Daud di dalam pergumulan yang berat, dia datang pada Tuhan, dia mengakui kebodohannya. Dosa yang pernah Daud lakukan saudara. Dia mengaku itu di hadapan Tuhan, tapi dia berkata jangan sampai ya gara-gara aku orang-orang yang benar, orang lain itu kena sasaran juga. Ya dia berkata jangan karena aku akhirnya orang-orang yang menantikan Tuhan tuh mendapat malu. Ya jangan karena aku sehingga orang-orang yang mencari Tuhan yaitu kena noda juga. Jadi di sini dikatakan bahwa Daud memohon kepada Tuhan untuk ya biarlah Tuhan itu turut berperkara dalam segala keadaannya, bahkan untuk ya menjamah ya dan tidak mempermalukan orang-orang lain yang juga mencari Tuhan. Dan dia berkata saudara ya ayat yang ke-8, oleh sebab karena Engkaulah aku menanggung celah noda meliputi mukaku. Ya aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak ibuku. Ya jadi saudara ya Daud adalah seorang yang terus memegang ya kepercayaannya kepada Allah. Dia adalah orang yang tidak mau berkompromi dan dia itu tetap berjalan dalam kebenaran. Dan seringkali karena kebenaran itu kita harus menderita. Ya karena kita mengikuti Tuhan sungguh-sungguh kita harus membayar harganya. Bahkan Daud berkata karena dia mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, dia dibenci oleh keluarganya, dia menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Ya bahkan saudara kandungnya sendiri memusuhi dia. Ya dan kita tahu bersama bahwa Daud gak pernah memilih untuk Tuhan mengangkat hidupnya tinggi. Tapi ya Tuhan melihat hati Daud yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daud itu selalu mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Ya tapi ketika dia diangkat tinggi ternyata keluarganya tidak suka. Orang-orang saudara kandungnya gak suka sehingga mereka pun ikut memusuhi dia saudara. Ya tetapi Daud berkata ya dia tidak peduli akan hal itu, tapi sebaliknya ayat 10 dia bilang, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Seringkali saudara karena iman kita, ya kita itu dihujat orang. Ya seringkali karena kita mencintai Tuhan. Ya dulu saya pun mengalami karena saya ingin ikut Tuhan sungguh-sungguh sehingga saya kehilangan juga keluarga saya. Saya disuruh memilih antara keluarga atau memilih Tuhan. Tapi biarlah kita mau berkata cinta akan Tuhan, yaitu menghanguskan aku, dan biarlah kata-kata yang mencela Tuhan itu juga menimpa kita. Ya kita percaya saudara bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan memang ya ada konsekuensi yang harus kita
bayar ya. Bahkan dikatakan ya, Daud berkata, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Bahkan ketika Daud bergumul dengan puasa kepada Tuhan, itu juga dicela oleh orang. Ya nggak apa-apa, seringkali yang kita lakukan untuk Tuhan itu dicela. Bahkan apa sih, ya cari Tuhan, apa sih hidup kudus, ya nggak apa-apa saudara. Ya kita pokoknya terus memandang kepada Tuhan. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Bahkan ketika Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan pakai kain kabung, itu pun disindir sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya nggak apa-apa kalau karena ibadah kita kepada Tuhan, kalau karena cinta kita kepada Tuhan, kita ini dihujat orang, dibenci orang, ya nggak apa-apa saudara, itu sudah konsekuensi. Bahkan seringkali saya pun ketika berkhotbah tentang pertobatan ya saya pun dibenci orang ya, sok suci, sok kudus, sok gini ya. Tapi ya ketika kita mau ikut Tuhan, kita harus bukan sok suci, tapi memang harus suci. Bukan sok kudus, tapi harus kudus supaya berkenan kepada Tuhan. Daud berkata bahkan dia pakai kain kabung aja menjadi sindiran buat mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Ya bahkan orang-orang itu menyindir dia di pintu-pintu gerbang, ya membicarakan dia, menyepelekan dia karena imannya kepada Tuhan. Enggak apa-apa saudara, ya kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak buta, Tuhan mengetahui hati dan hidup kita. Asal kita mau terus sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya sekalipun kita diejek. Ya sekarang bahlah banyak ya orang Kristen sendiri menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman. Tapi nggak apa-apa, Tuhan tuh melihat hati kita dan kita mau terus ya berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Nggak peduli orang mau ejek kita seperti apa. Daud berkata ayat 14, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Ya bahkan saudara Daud berdoa supaya Tuhan membebaskan dia dari lumpur yang rasanya akan menenggelamkan dia. Ayat 15, janganlah gelombang air menghanyutkan aku atau tubir ya menelan aku atau sumur menutup mulutnya di atasku. Yang terpenting adalah ya Daud meminta pertolongan Tuhan ya di dalam ketidakberdayaan dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia. Dan sehari ini apapun pergumulan saudara, tetaplah berharap dan percaya bahwa Tuhan itu pertolongannya tidak pernah terlambat. Asal kita tetap meneguhkan hati, mau diejek, mau dicemooh, yang penting iman kita dengan Tuhan tetap terpelihara. Ya memang ada konsekuensi waktu kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita akan lanjutkan besok saudara, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah Tuhan firman-Mu terus mengajarkan kepada kami untuk kami terus berbuat benar, hidup dalam kekudusan dan sungguh-sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, bahwa tangan-Mu Tuhan menopang kami. Walaupun hari ini rasanya seperti berada dalam lumpur, kami akan tenggelam, kami percaya pertolongan Tuhan itu akan tiba bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin masalah keluarga, rumah tangga dipulihkan, masalah keuangan, kesehatan. Biarlah Tuhan terus menjagai kami dan memberikan kami kekuatan untuk mampu menjalani semuanya. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus hidup setia kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kami dicemooh, kami diejek, kami dibenci oleh orang-orang, bahkan oleh keluarga kami sendiri. Ajar kami tetap setia berpegang kepada Tuhan. Mungkin kami hari-hari ini dimusuhi banyak orang seperti Daud alami, tapi biarlah mata kami terus tertuju hanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang setia mencari Engkau, yang sungguh-sungguh berharap kepadamu, tidak akan pernah ditinggalkan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah buat bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke, orang bertobat menerima Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosa. Biarlah bangsa ini diluputkan Tuhan dari murka Allah. Biarlah makin banyak orang yang dibenarkan dan berdiri menyuarakan tentang kebenaran dan juga berdoa buat bangsa ini. Terima kasih Bapak, berkati juga Bapak Presiden, Pak Prabowo, Gibran dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, bahkan setiap keputusan yang diambil berdasarkan daripada hati Tuhan sendiri. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan untuk semuanya boleh dilawat oleh Tuhan. Hamba juga berdoa biarlah Tuhan ya anak-anak-Mu semua
di semua bangsa-bangsa mencari Engkau dan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami buka hati dan tangan kami. Mari saudara, buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, ya tetaplah semangat, tetaplah kuat dalam segala pergumulan. Tuhan menjadi pembela kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya